Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan, panjang umur, dan tentunya menambahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Doa kami agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan saudara melewati setiap proses ini, agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan juga memberikan kesembuhan, pemulihan, boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang petani ketika dia memulai pekerjaannya di ladang yang akan dia tanami, dia tidak bisa menentukan bagaimana hasil yang dia kerjakan, sebab dia tidak bisa menghalau yang namanya hama, bagaimana siklus daripada cuaca, bagaimana hujan yang berlebihan, atau musim kemarau, atau lain sebagainya. Artinya dia hanya bisa memulai, bisa menanam, dan proses selanjutnya dia tentunya akan menyerahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan, agar dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sahabat Saroha, demikian juga dengan renungan kita pada pagi hari ini. Nats kita hari ini mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya dalam kehidupan kita menggantungkan setiap usaha dan juga rencana kita kepada Tuhan. Ketika kita mampu untuk menyerahkan atau memberikan segalanya kepada kehendak Tuhan, maka kita mengakui bahwa Dialah satu-satunya yang menjadi sumber hikmat dan juga sumber daripada kekuatan yang kita miliki. Hal ini juga mengingatkan kehidupan kita bahwa apa yang kita lakukan semuanya bergantung kepada pemberian Tuhan. Sehingga kita diajak untuk menyadari perlunya kita menyandarkan kehidupan kita dan tidak bersandar tentang apa yang kita miliki dan tidak bersandar tentang apa yang bisa kita lakukan. Tetapi hendaknya kita diajak dan diajar melalui nats ini bagaimana kita bisa bersandar sepenuhnya kepada apa yang Tuhan izinkan menjadi bagian kepemilikan kita, memberkati apa yang kita lakukan, memberkati apa yang kita kerjakan, memberkati setiap apa yang kita rancangkan. Inilah yang Tuhan katakan di dalam nats kita hari ini, Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkan segala perbuatanmu kepada Allah, maka terlaksanalah segala apa yang kita rancangkan. Artinya apa? Ketika seseorang tidak melibatkan Tuhan dalam segala rancangannya, maka dia tidak akan bisa menemukan atau mendapatkan hasil apa yang menjadi keinginan di dalam hatinya. Tetapi ketika Tuhan dilibatkan dalam segala rancangannya, disinilah kita bisa melihat proses tentang apa yang akan kita dapatkan. Dan tentunya apa yang kita dapatkan adalah yang terbaik, yang Tuhan bisa izinkan untuk menjadi bagian daripada kepemilikan kita. Maka setiap orang yang bisa mengandalkan atau menggantungkan segala harapan, segala rancangan, segala pekerjaan, segala apa yang dia mulai hanya kepada Tuhan, maka di sini kita diyakinkan bahwa terlaksanalah apa yang kita rancang, apa yang kita cita-citakan,
apa yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dengan demikian firman Tuhan mengajak kita dan memberitahu kita dengan melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, maka kita dipastikan akan mendapatkan segala ketenangan, segala kejelasan dalam segala situasi, dalam segala rancangan, dalam segala tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita yang rapuh, kehidupan kita yang lemah ini tidak akan berdaya ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Tetapi ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam segala ketidakberdayaan kita, yakinlah kekuatan, hikmat sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan kita dapatkan. Apapun tantangan, apapun yang menjadi rancanganmu, serahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang berproses, biarkan Tuhan yang menjadi penentu apa yang akan menjadi bagian dari kepemilikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas apa yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Kesehatan tubuh, segala proses perjalanan kehidupan kami tahu dan kami yakin ini adalah rancangan Tuhan. Walaupun kami menemui atau menjalani berbagai hal yang tentunya kami anggap adalah sesuatu yang sulit. Tapi dalam segala prosesnya itu kami sadar Tuhan memampukan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami segala kemenangan-kemenangan yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Dan semuanya itu adalah rancangan Tuhan dan juga berkat Tuhan yang boleh kami terima. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kami hari ini bahwa apapun yang akan menjadi rancangan kami ke depan, apapun yang akan kami mulai untuk hari-hari perjalanan kami ke depan, semuanya akan kami serahkan ke hadapan Tuhan sehingga boleh terlaksana dan tentunya bukan sesuai dengan kehendak kami, tetapi itu menurut ukuran kehendak Tuhan. Bapa di surga, berikan kami hati untuk senantiasa bersyukur, untuk bersyukur tentang apa yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga hari ini. Sebab itulah yang terbaik yang boleh kami rasakan dari berkat Tuhan. Tapi hendaklah senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Apapun yang kami rancangkan, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami sudah mulai, kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Segala usaha, segala proses kehidupan kami, baik saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, tentunya semua dari bagian proses kehidupan kami, hanya kami serahkan ke hadapan Tuhan. Dan tentunya, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik menjadi bagian kehidupan kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan akan membuahkan hasil yang baik dan tentunya itulah yang akan mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat Tuhan dalam keadaan sakit hingga hari ini, Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka melewati proses itu semua, dan Tuhan berkati setiap apa yang boleh mereka konsumsi, agar itulah yang akan menjadi kekuatan baru dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.